Sering banget saya mendapat pertanyaan seperti ini. Samsung yang udah 4G tapi harganya jangan mahal-mahal. Ada nggak bang? Sekarang, saya punya jawabannya. Akhirnya Samsung Galaxy J5 hadir di Indonesia dengan banderol resmi seharga Rp2.800.000. Di dalam box ada device-nya, kitab-kitab dan kartu garansi, earphone dengan desain earbud saja, kepala charger dengan output 1 ampere, terakhir kabel data. Cukup standar isinya ya. Desainnya Samsung banget, dan sekilas bakal sulit membedakannya dengan seri Galaxy lain yang punya dimensi serupa. Tapi yang unik, frame chrome-nya kembali membulat ala Samsung klasik Galaxy S3 atau Galaxy Note generasi pertama, jadi sedikit bernostalgia lah. Back cover-nya bukan plastik biasa, tapi punya pewarnaan dan tekstur kayak mutiara. Terasa solid, cukup terlihat mewah dan gak licin. Yang terasa agak licin malah frame chrome di pinggiran yang gak bersudut dan gak bertekstur. Tapi dengan gak adanya sudut, sebenarnya malah bikin nyaman menggenggam HP ini lama-lama. Karena gak ada ujung yang tajam, jadi terasa natural ketika kita mengajaknya bercengkrama. Bobotnya terasa cukup berat, namun mantap ketika digenggam. Dan punya kesan ini bukan handphone mainan, men. LED notifikasi dan lampu backlight di 2 tombol kapasitif di bawah layar sayang banget harus absen di sini. Namun yang saya suka adalah tombol home yang terbuat dari metal dengan aksen chamfered edge-nya yang bikin kece, enak dan clicky banget buat dipencet-pencet. Sama peletakan speaker body yang lumayan bener. Jadi buat yang udah sering pakai Samsung, semuanya terasa familiar banget. Dari desain yang Samsung banget, standar build quality yang solid khas Samsung juga, letak tombol-tombol dan modul kamera, sampai ke bobotnya yang abot. Udah pakai Lollipop dan versinya terbilang salah satu yang terbaru, yaitu 5.1.1 yang pastinya sudah lebih stabil karena hasil penyempurnaan dari Lollipop 5.0 yang lalu. Dan seperti kata saya tadi, UI-nya juga akan terasa familiar bagi pengguna Samsung sebelumnya. Tren baru TouchWiz yang terkesan lebih bersih dari macam-macam fitur gestur dipertahankan. Dan ini buat saya sih bagus karena lebih bersahabat dengan RAM sama baterai. Yang baru saya temukan adalah Smart Manager dari Clean Master yang menyatukan fitur penghemat baterai, optimalisasi RAM, bersih-bersih file sampah, sampai keamanan dan antivirus yang akan membantu mempertahankan performa Galaxy J5 ini pada level terbaiknya. Dan juga sekarang ada Team Store yang menyediakan banyak pilihan tim gratisan, 50 biji lebih kali ya. Dan tim ini bukan hanya ganti wallpaper aja ya, tapi semuanya berubah. Dari icon aplikasi, bar notifikasi, dialer, SMS, sampai desain keyboard, bahkan aplikasi kalkulator, semuanya berubah senada dengan tim yang sedang kita setel. Setel sih. Jadi, desain TouchWiz khas Samsung yang dari dulu gitu-gitu aja, sekarang kita bisa merubahnya dengan desain sesuai zodiak kamu misalnya. Atau material desain Android murni mungkin. Oh ya, dan satu lagi, UI TouchWiz di Galaxy J5 ini adalah salah satu UI yang paling gesit yang pernah saya coba. Beda banget deh sama yang dulu-dulu. Padahal RAM-nya nggak nyampe 2 GB, dan proses bootingnya terbilang cepat. Kurang dari setengah menit udah bisa nangkap sinyal. Jadi, user interface Galaxy J5, kalau buat gaptek sih suka. Nah, ini juga yang menarik. Karena Samsung baru sekarang ngasih panel layar Super AMOLED-nya buat HP yang pas launching harganya di bawah 3 jutaan. Walaupun masalah selera sih, tapi dari dulu saya penyuka layar Super AMOLED dibandingkan TFT IPS karena punya kedalaman warna hitam yang lebih pekat, kontras yang lebih nonjok, refleksi cahaya dari luar yang bisa diminimalisir sampai keterlihatan pada sudut paling rendah sekalipun. Dan layar Super AMOLED di Galaxy J5 ini sudah memenuhi semua ekspektasi yang saya paparkan barusan. Kerapatannya pun oke kok, di 294 pixel per inch. Layar 5 inch beresolusi HD memang sudah sesuai kelasnya.
Namun minusnya ambient light sensor membuat kita lumayan sering geser-geser tingkat kecerahan layar secara manual. Layarnya terlihat cukup solid, namun saya belum menemukan informasi proteksi layar yang digunakan ya. Responsivitas terhadap sentuhannya juga sudah sangat baik, dan bikin saya nggak nyangka pas dites ternyata hanya support multitouch di 2 sentuhan aja. Karena ketika dipakai gaming atau mengetik nggak pernah ada masalah. Jadi di sektor display, walau saya nggak dikasih ambient light sensor, tapi penurun kastaan penggunaan panel layar Super AMOLED dengan resolusi HD buat seri Samsung berharga 2 jutaan, sukses menggolongkan Samsung menjadi vendor yang baik hati dan tidak sombong. Untungnya, Samsung menempel RAM sebesar 1,5 GB di Galaxy J5 ini. Karena tantangan multitasking smartphone Android saat ini semakin haus memori RAM. Walau terkesan nanggung sih, tapi cukuplah. Hasilnya, ngobok-ngobok UI berasa ringan dan multitasking pun berjalan top chair. Dan performa gamingnya, terus terang saya cukup terkejut ya. Karena di Galaxy J5, saya merasakan main game Kritika dan Marvel Future Fight yang paling smooth dibandingkan HP Android berprosesor Snapdragon 410 lain yang pernah saya coba. Lagnya walau masih ada, tapi dirasa sangat minim, sehingga aktivitas membantai monster terasa sangat menyenangkan. Saya kira ada benang merah antara 1. Bobot smartphone yang berat di atas rata-rata, kemungkinan karena pakai heatsink yang mumpuni. 2. Jadinya temperatur body terasa adem, walau bermain game berat lama-lama, bahkan ketika sambil ngecas baterai sekalipun. 3. Karena adem, performa prosesor, GPU, dan komponen lainnya akan lebih optimal. Jadi game-game berat berjalan dengan lebih mulus di Galaxy J5 ini. Dan ini dia Bogalakonnya. Udah support dual SIM dan support 4G LTE di frekuensi 900 MHz dan 1800 MHz di kedua slot SIM-nya, baik SIM 1 dan SIM 2, nggak masalah. 4G TDD di frekuensi 2300 MHz pun sudah disupport Galaxy J5 ini. Makanya unit yang saya dapat dibundling dengan kartu dari Bolt, tapi nggak di lock ya, bebas kok pakai operator apapun. Oh ya, sedikit tambahan, saya pernah coba pakai kartu Smartfren 4G yang sama-sama punya 4G di TDD di 2300 MHz, ternyata nggak bisa ya, jadi jangan coba-coba. Memori internal 8 GB yang tersisa hanya sekitar di 3,7 GB-an lah, yang alhamdulillah bisa memindahkan sebagian file aplikasi ke microSD. Sensor yang ditanamkan nggak banyak. Yang minus adalah sensor gyroscope buat main VR, magnetic buat kompas, sama ambient light sensor buat auto brightness. Good news-nya, daya tahan baterainya terbilang luar biasa. Sama sekali no problem buat lewatin 1 harian dengan pemakaian browsing, sosmed, dan chattingnya obat gaptek di hari yang paling sibuk sekalipun. Dan yang juga saya suka, ketika device ini sedang idle dan ditinggal tidur 6-7 jaman semalam, baterainya hanya berkurang antara 3-4% saja. Jadi HP ini punya waktu standby yang bagus banget. Waktu charging dari 0 sampai full menggunakan charger bawaan tercatat selama 3 jam kurang 5 menit. Jadi buat hardware-nya, secara kinerja I'm impressed. Manajemen memori dan konektivitas 4G yang sangat fleksibel, plus daya tahan baterai yang bikin tenang, hanya kelengkapan sensornya dirasakan belum maksimal. Nah, ini juga yang bikin saya harus bilang wow, minimal buat ukuran brand sekelas Samsung ya. Karena kamera utamanya udah dikasih resolusi 13 megapiksel, plus punya besaran f-stop maksimal yang sama dengan Galaxy S6, yaitu f/1,9 yang jarang ditemukan di sensor kamera kelas menengah. Hasilnya, jepretan kamera utama Galaxy J5 ini tergolong memuaskan untuk kelasnya. Punya ketajaman yang baik dan rendering warna yang natural tanpa terlalu dioprek oleh software untuk memboosting pewarnaannya. Buat berbokeh ria pun mantap hasilnya. Di kondisi low light, lampu flash wajib nyala untuk membantu asupan nutrisi cahaya yang cukup buat sensor kameranya. Untungnya kinerja lampu flashnya prima. Kamera depannya udah 5 megapiksel. Plus, udah pakai lensa wide angle buat selfie rame-rame. Plus lagi ditambah lampu flash di depan. Asik kan? Hasilnya tangkapan kamera depannya oke kok. Walau tetap butuh pencahayaan ruangan yang memadai untuk mendapatkan hasil yang optimal. Software pendukung kameranya terbilang minimalis sih, nggak neko-neko, tapi ada mode Pro yang pastinya memberikan keleluasaan pengambilan gaya tangkapan buat yang udah Pro. Hanya mode HDR tidak dapat saya temukan di sini.
Ada fitur Quick Launch Camera dengan double tap tombol home dan voila. Jadi Galaxy J5 ini punya kamera utama yang dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. Kamera depannya juga oke, asal pencahayaan cukup. So, di sektor kamera, Samsung sukses memberikan kejutan yang manis buat saya. Seperti yang udah-udah, Samsung juga dapat menjaga kualitas musikalitas di Galaxy J5 ini dengan apik. Earphone bawaannya nggak jelek, tapi akan lebih mantap kalau diganti sama earphone in-ear yang lebih keren. Musik playernya nebeng ke Google Play Music. Speaker bodinya nggak ada masalah. Jadi Galaxy J5 menurut saya sangat mencerminkan pengalaman Samsung dalam meracik hardware yang sebenarnya nggak wah-wah banget sih. Namun di tangan seorang chef yang berpengalaman, ingredient yang ada bisa dioptimalkan menjadi sebuah sajian yang lezat. Tabel spesifikasi maupun skor benchmark menurut saya kurang akurat dalam menggambarkan pengalaman interaksi saya dengan Galaxy J5 ini, yang terasa sangat nyaman karena kinerja hardware-nya surprisingly cukup tangguh ya. Layarnya juga enakeun, UI-nya responsif, kamera bagus, build quality berbobot, konektivitas 4G yang fleksibel, sampai pasukan daya yang bikin tenang. Dan yang juga bikin saya sedikit bangga, nih, keren kan? Walau kelengkapan sensor yang masih kurang, desain yang masih belum ada terobosan setelah sekian lama, dan hal kecil namun buat saya penting seperti LED notifikasi dan lampu backlight tombol kapasitif bisa jadi catatan kecil yang lumayan bikin gemes. Galaxy J5 ini buat ukuran brand Samsung terbilang murah. Namun bukan smartphone termurah di pasaran untuk spesifikasi yang diberikan. Tapi ada faktor-faktor lain sih, seperti satu gengsi misalnya, durability khas Samsung, kemapanan user interface yang stabil, gesit, dan sampai sekarang belum nemu bugs. Pengharapan pelayanan purna jual yang menurut pengalaman pribadi saya sih masih yang terbaik sampai saat ini ya, hingga stabilitas harga waktu kita pengen menjual Galaxy J5 ini suatu saat nanti adalah faktor-faktor eksternal yang mungkin buat sebagian calon konsumennya akan dirasakan penting. Oke guys, itu dia reviewnya. Semoga bisa bantu memberikan gambaran yang akurat buat Galaxy J5 ini. Thanks for watching. Seperti biasa, mohon maaf buat salah-salah kata dan salah-salah informasi yang nggak disengaja. Merdekakan diri dari kegaptekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.